Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bab pertama tentang dimensi 3 telah selesai kita pelajari. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kepada bab kedua, yaitu tentang statistik. Perlu Anda ketahui bahwa proses pembelajaran tentang statistik sebetulnya Anda telah dipelajari pada saat Anda duduk di SMP. Nah, sekarang di SMA kita dilanjutkan lagi. Hanya terjadi perbedaannya kalau pada saat Anda belajar statistik di SMP itu berfokus kepada data-data tunggal. Nah, sekarang di SMA akan melanjutkan ke statistik dalam pengolahan bentuk datanya data berkelompok. Nah, sebelum melanjutkan ke tentang ukuran pemusatan data, pertama statistik itu akan dipelajari tentang membuat daftar distribusi frekuensi dari data berkelompok. Nah, langkah-langkah untuk membuat daftar distribusi frekuensi dari data berkelompok, yang pertama yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Langkah yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval biasanya dipilih paling sedikit 7 kelas dan paling banyak 15 kelas. Atau untuk mempermudah membuat daftar distribusi frekuensi, kita gunakan aturan Sturges, yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu adalah banyak data. Yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Dan yang terakhir yaitu tentukan batas bawah kelas interval pertama. Biasanya batas bawah kelas interval pertama itu dipilih dari data terkecil atau lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya tidak boleh lebih daripada panjang kelas. Itulah anak-anakku sekalian, langkah-langkah membuat daftar distribusi frekuensi. Setelah selesai daftar distribusi frekuensi kita buatkan histogram dan poligon frekuensinya. Nah, setelah kita tahu cara membuat daftar distribusi frekuensi, membuat histogram dan poligon frekuensi, kita berlanjut untuk menentukan ukuran pemusatan data. Di mana yang akan kita pelajari dalam menentukan ukuran pemusatan data, yang pertama itu rataan hitung untuk data berkelompok. Karena data tunggal sudah dipelajari Anda di SMP. Nah, sekarang menghitung rataan hitung dan data kelompok biasanya dengan menggunakan ada rata-rata biasa, yaitu menentukan dulu nilai tengah dari masing-masing kelas data distribusi frekuensi. Nanti akan kita pelajari di dalam data distribusi frekuensi atau menentukan titik tengah, menentukan batas bawah, mana tepi bawah, mana tepi atas, mana batas atas, kita akan dipelajari nanti. Nah, setelah menentukan rataan hitung, kita akan melanjut menentukan tentang median data berkelompok lagi sama. Setelah data median kita tentukan, langsung ke modus. Setelah modus, kita menentukan kuartil. Baik kuartil bawah, kuartil tengah, ataupun kuartil atas. Nah, setelah menentukan rataan hitung, median, modus, dan kuartil, kita langkah terakhir menentukan rata-rata simpangan dan simpangan baku. Itulah anak-anakku sekalian yang akan kita pelajari untuk di SMA, yaitu minimal kita sampai menentukan
rata-rata simpangan dan simpangan baku. Kalau ada waktu, masih ada waktunya, kita akan sampai ke menentukan tentang desil dan persentil. Itulah anak-anak sekalian yang akan dipelajari khusus di bab statistik sekarang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.